Baik, kita akan lanjutkan untuk memberikan contoh soal yang lain bentuknya. Kalau yang pada part 2 kita membahas soal yang sudutnya dalam bentuk derajat. Sekarang kita akan bahas soalnya dalam bentuk variabel. Misalnya begini. Jabarkan ya. Misalnya jabarkan bentuk ini misalkan. Bentuk sin 3x ditambah dengan 2y gitu ya. Nah, kita tidak perlu khawatir ketika kita menemukan soal seperti ini. Yang diketahui adalah bukan sudut, maksudnya sudutnya bukan derajat, tetapi sudutnya dalam bentuk variabel. Ketika dia penjumlahan, maka identifikasi bahwa ini adalah A, sementara yang ini adalah B. Selesai. Tinggal kita masukkan ke rumus. Apa rumusnya? Kita jawab ya. Bahwa sin 3x, tulis ya, sin 3x ditambah 2y itu adalah psikokosi. Sudah, tulis saja di sini si, gitu ya. Jauhkan dikit cos. Di sini plus ya. Plus karena dia plus. Di sini juga cos, di sini juga sin. Nah, tinggal masukkan bahwa ini 3x, ini 2y, yang ini 2y, yang ini 3x, selesai. Ya. Cuman batas itu, Pak. Ya, betul. Tidak ada kelanjutan karena ini posisinya variabel. Ya, selesai batas itu. Tidak perlu dijabarkan. Sampai sini nyambung ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke soal yang memantapkan. Ini agak naik level dikit kita. Kita masuk ke soal yang berikutnya. Ini gampang ya, tidak ada masalah ya. Yang kedua, kita akan masuk kepada soal yang agak bagus, agak hot ya. Misalkan ada soal begini, diketahui sin alfa, misalkan nilainya adalah 5/13. Dan cos beta maksudnya adalah 4/5. Dengan A dan B, atau untuk alfa dan beta itu lancip misalnya. Lancip. Hitunglah atau tentukan, hitunglah ya. Hitunglah A sin, karena dia menggunakan simbol alfa dan beta, jadi dia sin alfa plus beta. Yang kedua, sin alfa min beta. Nah, soal ini soal yang berbeda bentuknya dengan soal kita sebelumnya. Tapi ini sebenarnya gampang diselesaikan, asalkan kita paham bahwa sin alfa itu adalah, nah kita tulis ya, kita jawab di sini. Kita sudah paham bahwa rumusnya adalah psikokosi. Ya. Artinya di sini kalau kita tulis sin alfa ditambah beta itu, ini kita tulis lagi nih, sin alfa si cos beta, lalu ditambah dengan cos alfa sin beta. Nah, dari keterangan soal baru ada sin alfanya yang baru ada. Sin alfanya ada, terus cos betanya ada. Tinggal kita masukkan. Sin alfa itu adalah 5/13, ada pada soal ya. Dan cos beta itu adalah 4/5. Nah, yang jadi masalah adalah cos alfa kita tidak punya, sin beta kita tidak punya. Lalu bagaimana cara menentukannya? Nah, kalau kamu ketemu soal seperti ini, maka ini kamu buat segitiga. Pertama, buat segitiga siku-siku. Ya, yang satu sudutnya adalah alfa. Lalu satu lagi buat segitiga siku-siku lagi, yang salah satu sudutnya adalah beta. Nah,
Dari soal ini kan sin alfa 5/13. Ya. Sin itu kan depan per miring ya. Depan per miring. Kita sudah dikasih tahunya bahwa sin alfanya 5/13 nih. Berarti depan alfa itu 5, begitu. Miringnya 13. Ya. Nyambung? Oke. Nah, berapa yang ada di sini? Kita menggunakan Pitagoras. Ya, berarti anggaplah di sini bisa kita kasih nama sudutnya itu segitiganya adalah segitiga ABC. Maka untuk menentukan ini berarti A kecil ya. Atau kalau tidak mau repot begini sajalah. Saya kasih nama lagi sininya. Kita hapus. Kita pakai simbol saja. Misalkan ini adalah X. Oke. Ini X. Ini adalah Y. Ini adalah R gitu ya. Nah, R. Nyambung ya? Atau kalau mau lebih gampang lagi, ini kan matematik. Matematik itu tidaklah sulit, jadi kita buat saja. Nah, mana nih? Nah, supaya lebih gampang lagi, kita pakai simbolnya ini aja. Ini alas, gitu ya. A. Yang ini tinggi, T. Yang ini tadi, sisi miringnya tadi, S, SM gitu ya. Maka untuk menentukan alas, kalau kata teori Pitagoras itu, alas kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat dikurang dengan tinggi kuadrat. Maka sisi miringnya tadi 13 dikuadratkan, tingginya adalah 5 dikuadratkan, maka 169 dikurang 25. Itu adalah berapa? 944. 144 ya, 144. Berarti A saja itu adalah akar 144. Itu 12. Oh, ternyata A-nya ini nilainya adalah 12. Sampai di sini nyambung? Sedangkan rumus cos alfa itu adalah samping per miring kan? Sami. Sekarang sampingnya berapa? 12 kan? Sudah dapat. Miringnya berapa? 13. Oh, berarti ini 12/13. Sampai sini oke? Oke. Sekarang kita masuk ke untuk menentukan cos beta. Ya. Lihat katanya tadi, cos beta itu kan 4/5 tuh. Cos itu kan samping per miring. Oh, berarti samping beta itu 4, miringnya 5. Kita butuh mencari ini kan? Mencari tinggi ya. Kenapa mencari ini? Karena rumus sin beta itu adalah depan per miring. Depannya belum ada, miringnya sudah ada. Miringnya adalah 5. Nah, kita harus cari depannya dulu. Pakai Pitagoras lagi. Ya. Ini apa tadi? Kita kasih nama tinggi ya. Ini tinggi. Ini sisi miringnya. Yang ini tadi adalah alas. Ya sudah, berarti untuk menentukan tinggi kuadrat, yang besar kan miring tuh, karena miring tuh adalah sisi terpanjang. Berarti sisi miring kuadrat dikurang dengan alas kuadrat. Sehingga ini 5 kuadrat dikurang 4 kuadrat. 25 dikurang 16, 9. Jadi kalau akarnya T itu adalah akar dari 3. Oh, berarti T-nya 3. Tinggal masukkan, berarti T-nya itu nilainya 3/5. Masukkan ke sini. Oke. Nah, sampai sini stop. Kamu cek dulu kata-kata untuk alfa dan beta lancip. Nah, kaitannya apa? Lancip ini kaitannya adalah di kuadran. Kalau lancip berarti di kuadran 1. Karena lancip itu sudutnya antara 0 sampai 90. Kalau tumpul berarti di atas 90. Berarti di kuadran kedua. Kalau lancip kan semua nilainya positif. Ya berarti nilainya positif. Sudah selesai. Tetapi kalau seandainya dia ngomong untuk alfanya adalah misalnya lancip, B-nya tumpul, maka untuk posisi cos itu bernilai negatif. Lupa ulang ya. Jadi kalau misalkan dia lancip berarti kan di kuadran 1 nih. Nah, ini lancip nih. Segitiga lancip itu kan di bawah siku-siku, karena kalau pas 90 namanya siku-siku.
kan semua nilainya positif ya, sin positif, cos positif. Sampai sini nyambung ya. Nah, ini positif, ini digunakan 1. Tetapi kalau seandainya kalimatnya begini misalkan apa namanya, yang misalkan yang apa namanya itu A lancip, katakanlah misalnya gitu, A lancip ini ya, B tumpul, misal ini ada keterangan ini. Nah, A lancip berarti positif kan, B tumpul berarti negatif. Nah, tumpul ini di kuadran kedua. Kalau di kuadran kedua, otomatis kan yang positif itu cuman sin, nyambung ya. Maka cos bernilai negatif. Jadi setiap cos nilainya negatif, berarti ini kita rubah menjadi negatif nilainya. Nah, itu ya. Sampai sini nyambung. Nah, jadi ini bernilai negatif. Karena keterangan B-nya tumpul. Jadi keterangan sudut ini mesti diamati karena berkaitan dengan kuadran yang nilainya bisa positif bisa negatif. Nyambung ya. Nanti silakan tanya kalau misalnya tidak paham. Kita balik lagi soal kita karena soal kita tadi bukan A lancip B tumpul, tapi semuanya lancip. Nah, inilah jawaban apa namanya soal kita tadi. Tapi belum selesai, kita selesaikan dulu. Kita hitung operasi hitungnya. 4 kali 5 kali 4 20 ya. 3 kali 15, 13 kali 5 itu 65. Ditambah 12 kali 3 36. 13 kali 5 itu 60. Benar ya? 65. Berarti jawabannya adalah 56 per 65. Ingat penjumlahan pada pecahan itu penyebutnya tidak dijumlahkan. Nah, ini jawabannya. Soal berikutnya kan ini ya. Yang ini kan yang A nih. Ini yang A. Maka yang B gampang. Yang B berarti kan sin alfa min beta. Sudah tinggal kita ganti ini ya. Berarti posisinya tinggal kita ganti dengan negatif. Berarti 20 per 65 kita kurang dengan 36 per 65. Sama dengan, berarti ini sama dengan min berapa nih? Min 16 ya. Min 16 per 65. Itu ya. Ini salah satu cara menghitung apa namanya soal yang melibatkan rumus sin penjumlahan dua sudut sin alfa plus minus beta menggunakan apa namanya konsep segitiga siku-siku dan teorema Pythagoras. Nah, Pak akan jelaskan lagi pada soal yang sama ini dengan menggunakan identitas ya, dengan menggunakan identitas. Apakah lebih mudah atau lebih rumit, nanti kamu yang pilih. Jadi kan tadi sudah dikatakan bahwa sin A tadi sin alfa 5 per 13, lalu cos betanya adalah 4 per 5 dengan alfa dan beta lancip ya. Kita sudah tahu kalau lancip itu sama dengan di kuadran ke-1. Nah, sekarang kita pakai cara ini dengan menggunakan identitas. Jadi kalau kita tulis rumusnya kan begini ya. Sin alfa tambah beta. Berapa sih jawabannya kan gitu. Nah, berapa jawabannya? Tapi ini kita apa namanya untuk supaya lebih paham rumusnya, kita tulis dulu ya bahwa ini sin alfa cos beta di sini plus cos alfa sin beta. Maka kita butuh yang belum ada itu adalah cos alfa dan sin beta. Apa identitas yang kita butuhkan di sini? Ingat saja bahwa sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A sama dengan 1, gitu ya. Nah, kita punya sin alfa. Ini ganti alfa boleh lah ya, supaya tidak bingung. Nah, ini kita ganti alfa. Karena kita pakai soalnya alfa. Jadi sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1 ya.
Kayak kita punya bahwa sin alfa kita adalah 5 per 3, 13. Ya. Maka ini kan bisa kita buat jadinya cos kuadrat alfa sama dengan 1 min sin kuadrat alfa kan. Nah, ini diulang-ulang terus karena penting. Berarti untuk menentukan cos alfa itu berarti diakarkan kan. Nah, 1 min sin kuadrat alfa. Rumus inilah yang kita pakai. Ya. Berarti cos alfa itu sama dengan 1 min. Ini kan sin alfanya 5 per 13. Tinggal di kuadratkan. Sampai sini nyambung ya. Oke. Sama dengan 1 dikurang 25 per 169. Nah, ini tinggal kita samakan penyebut. Kalau 1 kan 169 per 169 dikurang 25 per 169. Jadi sama dengan berapa? 144 ya. 144 per 169. Itu sama dengan 12 per 13. Ya, sama kan? Sama dengan yang tadi. Nah, sama dengan yang tadi. Yang tadi ya, kita lihat. Sama dengan yang tadi. Nah, 12 per 13. Sama kan? Oke. Tapi kita tidak perlu lagi menggambar. Sampai di sini nyambung ya. Lalu untuk menentukan yang berikutnya dengan cara yang sama. Berarti untuk menentukan sin beta itu kita cukup pakai rumus yang tadi. Jadi untuk mencari sin beta di sini ya. Sin beta, sin kuadrat beta itu sama dengan 1 min cos kuadrat beta. Maka sin beta saja sama dengan akar ya, 1 min cos kuadrat beta. Sementara kita tahu bahwa 1 min cos betanya ini kalau dikuadratkan berarti ya sudah 4 per 5 dikuadratkan. Maka sama dengan 1 dikurang 16 per 25. Ini sama dengan satunya bisa diubah samakan penyebut 25 per 25 dikurang 16 per 25. Maka jawabannya adalah 25 kurang 16 kan 9 per 25 ya. Maka jadinya 3 per 5. Akar 9 itu 3, akar 25 itu 5. 3 per 5 sama dengan yang tadi. Tuh. Sin beta mana? Nih 3 per 5. Nah, kalau sudah sama ya tinggal kita masukkan saja. Kita masukkan saja. Jadi sin alfa berapa tadi? Sin alfa kita 5 per 13. Kemudian cos beta kita 4 per 5. Kemudian ditambah dengan cos alfa kita adalah berapa tadi cos alfa kita? 12 per 13. Dan sin beta kita 3 per 5. Otomatis jawabannya 20 per 65 ditambah 36 per 25 sama dengan 56 per 25. Nah, Pak hanya memberikan opsi ya. Anda pilih. Kalau cara pertama itu kita buat segitiga, gambar segitiga, pakai Pitagoras, boleh. Atau pakai sifat. Pakai sifat. Silakan mana yang paling mudah. Kalau untuk yang sin alfa dikurang beta Pak, ya sama saja. Tidak ada masalah kan? Karena ini rumusnya kan cuma beda di posisi negatif dan positif. Sama kan ini kan? Oh, berarti tinggal langsung saja ke sini ya. Sini 20 per 65 dikurang 36 per 25. Sehingga hasilnya adalah min 16 per 25. Nah, ini dia. Jadi silakan pilih mana yang lebih mantap. Nah, pilihannya mana yang lebih mantap. Ataukah dengan Pitagoras atau dengan dengan identitas. Jadi supaya identitasnya tidak terlupakan, itu ya.